Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Andini Madapi dengan NIM J1123110 dari kelas reguler B. Jadi, di sini saya ingin memaparkan hasil dari analisis beban kerja yang menggunakan metode NASA TLX. Sebelum masuk ke pembahasan inti, kita harus tahu dulu apa sih itu sebenarnya beban kerja. Nah, beban kerja adalah tingkat atau jumlah tuntutan yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Beban kerja mencakup kombinasi tuntutan fisik, mental, emosional, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Konsep ini menggambarkan seberapa besar upaya yang diperlukan individu untuk mencapai tujuan tertentu dalam kondisi atau situasi tertentu. Untuk metode NASA TLX sendiri adalah sebuah metode penilaian beban kerja subjektif yang dirancang untuk mengukur persepsi individu terhadap beban kerja yang mereka rasakan saat menyelesaikan tugas tertentu. Selanjutnya itu ada 6 indikator penting dalam pengukuran beban kerja menggunakan NASA TLX. Yang pertama itu ada kebutuhan mental, yang kedua ada kebutuhan fisik, yang ketiga kebutuhan waktu, yang keempat performance, yang kelima tingkat usaha, dan yang terakhir ada tingkat frustasi. Selanjutnya di sini saya sudah melampirkan identitas dari responden saya yang bernama Adi Rahmat SM dengan jenis pekerjaannya yaitu ASN. Usianya 49 tahun. Nah, dari kuesioner yang sudah diisi sebelumnya, kita dapat mengolah data dari kuesioner tersebut. Yang pertama yaitu pembobotan. Nah, di sini sudah ditampilkan tabel untuk pengisiannya. Sebelumnya, kita harus mengetahui ada beberapa faktor yang termasuk dalam pembobotan ini, yaitu yang pertama ada MD atau mental domains, yang kedua ada PD atau physical domains, yang ketiga ada temporal domains atau TD, yang keempat ada OP atau on performance, yang kelima ada EF atau effort, dan yang terakhir ada FR atau frustration. Jadi untuk mengisinya di sini kita membandingkan semua indikator yang dimana paling berpengaruh atau yang paling diprioritaskan pada situasi atau kondisi pekerjaan, atau bahkan yang paling dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Sebagai contoh di sini antara MD dan PD, responden lebih memilih MD atau kebutuhan mentalnya. Begitu pula dengan indikator-indikator lainnya. Dalam kuesioner yang ada, maka didapatkan hasil pada perbandingan beberapa indikator didapatkan. MD-nya itu ada 3, PD 1, TD 4, OP 4, EF 3, dan FR-nya itu 0. Dengan total semuanya itu ada 15. Selanjutnya, kita masuk pada pemberian rating yang sesuai dengan apa yang dirasakan saat bekerja. Nah, di sini pada MD responden memberikan rating 80, pada PD responden memberi rating 50, pada TD responden memberi rating 80, pada OP responden memberi rating 100, pada EF responden memberi rating 70, dan pada FR responden memberi rating 50. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam perhitungan nilai akhir NASA TLX dengan rumusnya, yaitu bobot dikali rating. Yang pertama, bobot MD dikali rating MD, yaitu 3 dikali 80 mendapatkan hasil 240. Yang kedua, bobot PD dikali rating PD, 1 dikali 50 sama dengan 50. Yang ketiga, bobot TD dikali rating TD sama dengan 4 dikali 80 mendapatkan hasil 320. Yang keempat, bobot OP dikali rating OP, 4 kali 100 mendapatkan hasil 400. Yang kelima, bobot EF dikali rating EF sama dengan 3 kali 70 sama dengan 210. Yang terakhir, bobot FR dikali rating FR sama dengan 0 dikali 50. Selanjutnya kita masuk ke total skor nilai NASA TLX. Nah, di sini caranya yaitu kita menjumlahkan semua hasil dari yang sudah kita jumlahkan tadi, yang dari bobot dikali rating. Hasilnya kita jumlahkan semua, yaitu 240 ditambah 500 ditambah 320 ditambah 400 ditambah 210 ditambah 0 mendapatkan hasil 1220 dibagi dengan 15, yaitu hasil dari semua jumlah indikator sebelumnya.
mendapatkan hasil 81,33. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan beban kerja mental menggunakan metode NASA TLX, nilai yang didapatkan pada responden yang berusia 49 tahun yang berprofesi sebagai ASN yaitu 81,33, sehingga masuk ke dalam golongan beban kerja yang sangat tinggi. Beban kerja ini dapat berdampak negatif terhadap kualitas pekerjaan, kesehatan fisik, dan kesejahteraan psikologis. Jika tidak ditangani dengan baik, maka diperlukan adanya perbaikan kerja. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.